selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik bukan? Sedikit mengingatkan, di masa pandemi ini jangan lupa pesan ibu, yaitu 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bab sistem pencernaan, submateri, zat makanan, dan jenis-jenis makanan. Sebelumnya, Bapak bertanya dulu pada kalian, pernahkah kalian memakan makanan gado-gado, rendang, dan nasi pecel? Bapak juga bertanya, pernahkah kalian berpikir setelah kalian makan makanan tersebut, perut Anda terasa kenyang? Kemudian Bapak tanya lagi, pernahkah kalian berpikir juga zat apa saja sih yang terkandung pada makanan yang kalian makan tersebut? Nah, mari kita bahas materi tersebut agar kalian menjadi paham dan mengerti. Pengertian zat makanan. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Ada dua jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan air. Dan zat makanan mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral. Adapun jenis-jenis zat makanan, yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat vitamin, dan kelima mineral. Yang selanjutnya yaitu fungsi zat makanan. Fungsi zat makanan yaitu 1. Sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, sebagai pemelihara dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak dan tua. Yang ketiga, pengaturan metabolisme tubuh. Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tetap stabil. Yang kelima, pertahanan tubuh terhadap penyakit, yaitu sebagai imunitas. Yang keenam, penghasil energi untuk melakukan segala aktivitas. Jenis zat makanan yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat atau disebut hidrat arang merupakan senyawa kimia organik yang mengandung unsur C, H, dan O. Dalam 1 gram karbohidrat sama dengan 9 kalori atau sama dengan 39 kilojoule. Fungsi karbohidrat sendiri yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua berperan penting dalam metabolisme tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan asam dan basa, yang keempat pembentukan struktur sel jaringan dan organ tubuh. Kedua yaitu lemak. Lemak merupakan persenyawaan antara asam lemak dan gliserol yang disebut dengan lemak, tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta terkadang fosfor dan nitrogen. Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, seperti ether, klorofrom, dan minyak tanah. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori atau sama dengan 38 kilojoule. Adapun fungsi lemak, yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua, pelindung tubuh dari suhu rendah. Yang ketiga, yaitu penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, yaitu sebagai pelarut beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga anak-anak, yaitu protein. Protein didefinisikan sebagai senyawa majemuk yang terdiri atas unsur-unsur seperti C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung pula unsur P dan S. Protein sendiri terdiri dari atas senyawa-senyawa sederhana yang disebut dengan asam amino. Sumber protein sendiri anak-anak itu dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu adalah protein yang bersumber dari hewan, misalnya daging, telur, susu, dan ikan. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, terutama kedelai dan kacang hijau. Adapun juga anak-anak fungsi dari protein antara lain yang pertama sebagai sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, dan antibodi. Yang kedua anak-anak yaitu inilah sangat penting, yaitu protein digunakan sebagai pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh.
Jadi sangat dianjurkan sekali untuk memakan makanan yang mengandung protein tinggi agar pertumbuhan dan perkembangan kalian itu semakin baik. Yang ketiga sendiri yaitu sebagai pelaksanaan metabolisme tubuh. Yang keempat, memelihara tekanan cairan dalam sekat organ tubuh. Yang kelima, sebagai penyediaan sumber energi di mana 1 gram terkandung 4, kalori. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah zat organik yang dapat ditemukan pada makanan dan bermanfaat bagi tubuh. Vitamin sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu yaitu vitamin B dan vitamin C. Sedangkan fungsi vitamin sendiri itu sebagai biokatalisator, yang kedua sebagai pelindung dan regulator kerja tubuh. Selain itu, vitamin juga biasanya dimanfaatkan dalam dunia kecantikan, khususnya bagi kaum-kaum hawa atau kaum-kaum perempuan yang biasanya mendambakan kulit cantik dan awet muda. Ya, selanjutnya yaitu adalah daftar tabel jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Bisa dilihat dalam slide ya anak-anak. Contohnya vitamin A. Manfaatnya yaitu menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumbernya yaitu bisa susu, telur, hati, sereal, sayuran yang berwarna oranye biasanya seperti wortel, dan kayak pepaya gitu buah-buahannya. Ada biji jalar juga, labu, dan buah-buahan. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Baik anak-anak, yang terakhir yaitu mineral. Mineral adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi jumlahnya sangat sedikit. Adapun fungsi dari mineral yaitu membangun sel, yang kedua membantu reaksi kimia, yang ketiga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan keempat memelihara tulang. Mineral sendiri itu terdiri dari dua unsur anak-anak, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Untuk unsur makro contohnya itu seperti Na, K, P, dan seterusnya. Untuk unsur mikro yaitu terdiri dari Mn, Zn, Cu, dan seterusnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan uji zat makanan. Alat dan bahannya terdiri dari yang pertama ada lilin dan korek api, yang kedua ada penjepit, yang ketiga ada mortal dan alu, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima ada bekan gelas, yang keenam ada rak dan tabung reaksi. Untuk bahan-bahannya kita gunakan putih telur, ada roti, tempe, nasi, ada kemiri, serta ada kentang rebus. Untuk larutan yang digunakan ada diuret, ada benedict, serta ada lugol. Untuk uji lemak kita menggunakan kertas buram. Selanjutnya sebelum kita memulai uji makanan, kita harus menghaluskan bahan-bahannya seperti roti, ada nasi, sama kentang. Ini digunakan untuk uji karbohidrat. Pertama kita lakukan adalah uji karbohidrat. Apabila bahan-bahan ditetesi dengan lugol akan berubah menjadi warna biru tua. Yang pertama kita gunakan roti. Roti ketika ditetesi dengan lugol dia berubah menjadi biru tua. Begitu juga nasi serta kentang. Yang kedua adalah uji protein. Di sini kita menggunakan putih telur, roti, nasi, serta kentang. Apabila keempat bahan ini ditetesi dengan diuret, maka akan berubah menjadi warna ungu. Seperti ini. Uji yang ketiga yaitu kita uji lemak. Kita menggunakan kertas buram. Kita tinggal menggosokkan kemiri dengan tempe. Apabila ketika digosokkan ke
ke kertas semburannya menimbulkan bekas, maka menunjukkan bahwa hasilnya bahwa tempe tersebut mengandung lemak. Begitu juga kemiri. Apabila kemiri digosokkan ke kertas semburan menimbulkan bekas seperti ini, maka bisa dipastikan kemiri tersebut itu mengandung lemak. Yang terakhir, kita akan melakukan uji amilum atau gula. Di sini kita menggunakan larutan roti yang sudah dihaluskan, ada nasi, serta ada kentang. Pertama, kita tetesi dengan benedict. Kita tetesi 5 tetes. Terus kita kocok. Begitu juga untuk kentang. Kita tetesi 5 tetes. Oke, ini kita kocok. Selanjutnya ini adalah nasi, kita tetesi juga 5 tetes. Langkah selanjutnya yaitu kita nyalakan lilin dengan korek api. Kemudian kita menjepit larutan sudah ditetesi dengan benedict. Kemudian dibakar gini sambil dikocok-kocok. Larutan nasi yang sudah dihaluskan. Inilah hasil dari uji dari amilum. Bisa dilihat bahwa untuk larutan nasi kita warnanya berubah, yang awalnya biru menjadi warna oranye. Yang kedua adalah roti yang awalnya biru juga menjadi oranye. Untuk yang ketiga adalah ini adalah kentang yang tidak berubah warna. Untuk yang berubah warna ini bahwa menunjukkan pada larutan yang kita buat
dari nasi yang dihancurkan dan roti yang dihancurkan, kemudian dibentuk menjadi larutan air berubah menjadi warna oranye. Ini menunjukkan bahwa nasi dan roti terdapat kandungan amilum. Untuk kentang tidak berubah warna, maka bisa dipastikan untuk kentang tidak mengandung amilum. Di makanan yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.